Kenapa? Yang terlewat oleh Dedi. Kerusakan ini adalah permufakatan para partai di DPR membiarkan undang-undang ini untuk mengawal, memproses bakul sampah demokrasi yang penuh dengan kecurangan. Di awal diskusi saya sudah mengatakan 20% presidensial threshold adalah gambaran terang bahwa itulah awal dari kecurangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sarjana Politik. Gimana kabar kalian hari ini? Dan langsung saja kita akan membahas bagaimana putusan MK kemarin itu diperdebatkan di acara Indonesia Lawyer Club ya teman-teman ya, dimana hal itu mendatangkan para tokoh-tokoh publik yang tidak asing bagi kita semua. Oke, langsung saja kita lihat potongan-potongan videonya di channel Sarjana Politik. Dan jika kalian ingin menonton serial lengkapnya, kalian bisa langsung saja datang ke channel resmi di TV One. Terima kasih. Rakyat tetap mengambil posisi kritis untuk memindahkan seluruh energi dalam konsolidasi mereka untuk menghadapi rezim Jokowi yang dinilai adalah sebagai aktor perusak demokrasi. Jadi ini menarik. Oleh sebab itu, rakyat kalau saya membaca sangat berharap PKS, PKB, Nasdem dari kubu perubahan, bahkan PDIP untuk menghentikan apa yang disebut Prabowo sangat lelah di dalam demokrasi ini karena itu berlangsung di ruang publik dengan terlalu banyak waktu melibatkan teka-teki, pemerasan waktu, pemerasan keringat. Maka rakyat sebenarnya menunggu panggung yang paling sengit, yaitu bagaimana partai-partai yang berada pada posisi berhadapan masuk ke dalam jantung kekuasaan dan bagaimana menerjemahkan konflik itu secara substansi. Karena kemenangan Prabowo, sebagian kelompok kubu oposisi mengatakan adalah kekalahan bagi kubu Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, dan kelompok-kelompok oligarki yang berada di panggung belakang bersama Jokowi. Nah, kita inginkan, saya berharap Pak Anies, Pak Muhaimin Iskandar, Bang Surya Paloh, termasuk Presiden PKS, hentikan sandiwara omong kosong ini, karena sejak awal kita sudah memberi nasihat yang tegas bahwa jangan membawa masalah pada MK yang pada akhirnya hanya mempertunjukkan drama-drama omong kosong dalam praktek politik sampah daur ulang. Sebentar, saya sedikit lagi aja nih. Nah, jadi gue tanggapin lu aja deh. Setelah soal MK ini, kita ucapkan selamat aja buat Pak Prabowo. Nah, lalu kemudian tadi nih yang dari Bung Faisal, semua kelakuan Jokowi menjadi tanggung jawab PDIP. Inilah ya. Inilah apa namanya, tidak enaknya jadi PDI Perjuangan. Semua yang baik yang dilakukan Pak Jokowi itu jadi bintang jasa untuk Pak Jokowi. Semua yang jelek dilakukan Pak Jokowi menjadi dosanya PDI Perjuangan. Kita lupa ini sistem presidensial dan bahwa PDI Perjuangan menghormati yang namanya sistem itu. Supaya Bung Faisal tahu saja, Oktober dilantik, bulan Desembernya aja 2014. Kita sudah susah ketemu Pak Jokowi. Pak, tidak semudah itu. Jadi kalau ada yang bilang Jokowi itu boneka partai, petugas partai, saya curiga itu justru datang dari istana, bukan dari yang lain. Dan Anda berkali-kali di sana kan mengatakan ada intervensi kekuasaan. Kalau bicara soal trias politik harus dikonfirmasi posisi Anda di DPR bagaimana. Ada kasus skandal Senturi, masuk hak angket. Hari ini rakyat tidak mau dibodohi. Ketiga politisi yang mendapat upah dari rakyat curhat di ruang publik. Gunakan sarana dong. Anda dipilih punya mandat. Di awal PDIP itu memberi harapan palsu bahwa hak angket adalah jalan terbaik untuk mengungkap semua kecurangan ini. Tapi kemudian memperlunak perbudakan politik karena disandra oleh masalah kasus-kasus dan kemudian bermain di teras MK. Dan lebih jauh kurang ajar para ketua-ketua umum partai dan elit partai duduk menyantap makanan enak di atas meja daging-daging empuk, membiarkan rakyat turun ke MK untuk berdemo meminta keadilan. Sebentar, tadi saya itu sebentar. Jadi kalau menurut saya pola Deddy Sitorus ini kebangkrutan politisi Senayan. Iya, kita berhentilah soal elektoral ini lah. Agama maksudnya apa tadi? Jelaskan dulu yang mana satu. Saya mengatakan begini, saudaraku Iqbal. Enggak, saya jangan ngomong yang mana contohnya. Saya mau kasih contoh. Hak angket. Tapi kalau Anda berjanji Anda harus penuhi. Kalau orang beragama mengatakan sesuatu di ruang publik akan memperjuangkan hak angket. Sudah jelas. Mana? Enggak ada, Iqbal. Dua fraksi perlunya, kita sudah. Tidak ada, Iqbal. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada daftar nama dari anggota DPR mengambil hak konstitusi mereka untuk membongkar kerusakan sistem berdemokrasi. Kenapa? Yang terlewat oleh Dedi. Kerusakan ini adalah permufakatan para partai di DPR membiarkan undang-undang ini untuk mengawal, memproses bakul sampah demokrasi yang penuh dengan kecurangan. Di awal diskusi saya sudah mengatakan 20% presidensial threshold adalah gambaran terang
bahwa itulah awal dari kecurangan. Dan itu tidak pernah disinggung. Berkali-kali rakyat secara independen datang ke MK. Bongkar itu 20%. Tidak ada keberanian dari Ibu Megawati, dari Surya Paloh. Karena mereka ingin menginjeksi bakul sampah kerusakan demokrasi ini untuk kepentingan permainan, menipu rakyat. Ya, Saya kira itu cukup poin. ya. Dari Anda itu kan kalau ngomong seolah-olah Anda yang paling benar, paling lurus. Dan Itu Anda fakta. gini. Anda udah ngomong tadi. Anda saya gaji, Anda perjuangkan Udah. itu, hak konstitusi Anda itu. Oke, Anda udah ngomong Mereka tadi. dong. Tapi Anda tidak bisa memaksa saya memakai ukuran sepatu Anda. Anda Rakyat punya, dengar menggaji dulu dong. DPR, Anda udah ngomong DPR tadi. bekerja mewakili suara rakyat. Jangan curhat di ruang publik. Terserah saya Ada, dong mau cukup. curhat di ruang Ada. publik. Kenapa lu jadi fasis? Lu ngaku aktivis tapi fasis pikiranmu. Apa saya mau katakan hak saya? Kalau Anda tidak setuju bantah. Tapi jangan Anda merasa Anda paling benar. Saya bertanya di awal Nah, diskusi ini, loh. kapan Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf karena kerusakan ini tidak lepas dari desain politik PDIP? Ayo, Anda sampaikan itu kepada Ibu Anda Megawati. Saya dengar tunggu. nggak tadi jawaban saya? Kedua, Saya dengar. jangan mengatakan tidak ada sarana lain. Itu pembodohan, seolah-olah semua dipasung di teras MK. Udah cukup. Ada juga di DPR Cukup dong, hak debat, angket. Anda tidak mendengar penjelasan saya bahwa kita adalah negara presidensial. Dan saya mengatakan bahwa yang namanya Presiden Jokowi itu mandiri dan independen dalam mengambil keputusannya. Tadi saya beri Anda clue, setelah dilantik Oktober, mulai Desember saja itu ketemu Pak Jokowi sudah sulit. Itu curhat. 2014 Itu enggak. pola hubungan Anda di antara dengar dulu Ada dong. sama rakyat itu. Anda Megawati ngomong nggak mau mau ketemu dibahas. Jokowi nggak ketemu, nggak ada faedah buat rakyat. Jangan ditafsirkan Udah. sebagai bagian dari proses kecurangan pemilu. Sudah belum? Udahlah Dedi. Sudah. Udahlah Dedi. Ya enggak, Anda Kita nggak bisa bicara. bilang saya sudah. Anda siapa? Saudaraku, Enggak, gunakan hak Anda konstitusi siapa untuk melarang saya berbicara. sudah? Bos. Anda sudah ngomong, izinkan saya ngomong dong. Jangan kayak kau paling benar. Gimana sih kau? Jangan merasa paling benar, itu pikiran fasis, Pak. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan, ya. Saya tambahin penjelasannya. Loh, orang ngomong curhat, terus kau apa namanya? Propaganda. Ini bukan LSM, Pak. Ini bukan kelompok kerumunan, ini partai politik. Pertimbangannya tidak sekadar di lingkunganmu. Kita bicara soal Ini ngurus negara. representasi partai Jangan kau politik, Anda samakan. lihat bagaimana, Dedi? Loh, jangan bagaimana. Ada hak konstitusi. Ada tidak hak, digunakan. tapi Kemudian ada itu prosesnya, ada pertimbangan. Ini curhat. bukan Kita gerombolan. gunakan hak itu. Rakyat yang memang mendukung 02 pastilah sepakat dengan hakim mayoritas, pendapat mayoritas dari 5 hakim tersebut. Jadi bagi saya ini sejalan dan ini ya sudah pas lah, sudah cocok ini. 5-3 itu enggak mayoritas loh, itu split decision itu, bukan Mayoritas, majority decision namanya enggak dong. majority Karena decision. kalau satu aja pun itu sudah imbang. Ini Supreme Kalau Court, dalam tinju itu namanya split decision. Mahkamah Konstitusi ini mengikuti apa pola dari Supreme Court. Desainnya sama Supreme Court di Amerika Serikat. Di mana kalau ada pembahasan, kalau kemudian terjadi split decision seperti Anda katakan, maka majority opinion itu diberi kesempatan menjelaskan pendapatnya dalam namanya majority opinion. Kita ingin ada suatu kualitas baru dihasilkan dari mahkamah itu. Anda bicara tentang mari kita mulai untuk transisi itu kuasa. Iya, tapi transisi itu artinya beralih dari suatu kualitas ke kualitas berikutnya kan. Itu namanya transisi itu. Waktu kita lakukan transisi, carry over di situ the illegitimate illegitimate apa ya suka yang tidak legitim itu anak haram konstitusinya ikut juga carry over ke situ kan. Jadi bagian-bagian yang disinyalir sebagai sesuatu yang buruk akhirnya carry over. Buktinya apa dia carry over? Besok 25 April Hari Otonomi Daerah, Jokowi akan memasangkan lencana pada 2 anaknya. Satu Gibran, satu adalah Bobi. Jadi orang melihat oh itu yang dilantik kemarin di Mahkamah Konstitusi di KPU tuh. Sebelumnya Ibu Iriana dikalungkan sendiri lencana oleh Presiden Jokowi. Lihat aja besok tuh 3. Jadi terhubung lagi yang kita sebut kesamar-samaran dari dinasti itu besok menjadi nyata.